Jadi baik, jadi selamat malam. Jadi di sini saya akan mengerjakan lab TO 188 yang berada di section 8.5. Jadi langsung saja. Jadi di sini untuk memulai labnya kita diminta untuk lab start OpenShift Lab yang membuat beberapa komen yang diantaranya membuat OCP-lab project dan deploy POTUS-UI microservice-nya. Jadi tinggal copy dan di sini kita tunggu untuk verifikasi cluster state-nya. Oke, jadi di sini bisa dilihat muncul script error ada 5 ya. Di sini objektif kita ada 5. Jadi kalau begini kita tinggal buka di terminal baru aja. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bawah. Sini instruksi pertama kita diminta untuk login ke cluster sebagai developer user dan pastikan menggunakan OCP-lab project. Jadi di sini untuk kita diminta untuk login sebagai developernya, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Bentar. Oke, di sini kita loginnya sukses. Selanjutnya kita memastikan untuk menggunakan OCP-lab project. Nah, selanjutnya di langkah 2 kita diminta untuk menggantikannya ke file directory deos188/lab/OpenShift-lab directory. Oke, Ctrl V. Sudah berada di OpenShift-lab. Di sini langkah ketiga kita diminta untuk menggunakan file deployment.yaml untuk mendeploy POTUS-API ke kontainer yang berada di dalam kontainer OCP-lab. Nah, ini tinggal copy. Jadi penerapan ini mendefinisikan aplikasi podnya dengan app sama dengan POTUS API label, namun spek titik selector matchlab-nya menggunakan label yang berbeda. Baik, jadi selanjutnya di sini kita diminta untuk mengedit deployment.yaml dengan menggunakan gedit untuk memodifikasi spek selektornya dengan menggunakan label yang sama yang di bawah ini. Jadi langsung saja kita edit deployment YAML. Jadi di sini kita diminta untuk mengubah match label sama labelsnya. Oke, jika sudah diubah, ya kita tinggal save. Balik lagi ke terminal. Selanjutnya di sini kita diminta untuk membuat deployment menggunakan file deployment.yaml. Sudah dibuat. Selanjutnya di langkah 3.4 kita diminta untuk verifikasi aplikasi yang berjalan.
ini belum kelihatan berjalan, jadi kita ulang lagi. Nah, di sini bisa dilihat quotes minus API-nya berjalan satu persatu. Baik, selanjutnya di langkah 4 sini kita diminta menggunakan file service.yaml untuk mengkonfigurasi quotes minus UI-nya container network di UTP-Web project, dan mengkonfigurasi file service.yaml dengan mengikuti beberapa requirement di bawah ini. Jadi yang pertama, quotes minus UI container harus berada di quotes minus API container yang berada di URL 8080. Selanjutnya, quotes minus API container harus berada di port default yakni 8080, dan deploy quotes minus UI container setelah quotes API container menjadi tersedia di quotes minus API host. Dan jika urutannya salah, kita diminta untuk merestart aplikasinya. Baik, jadi selanjutnya di 4.1 kita diminta untuk open file service.yaml menggunakan gedit dan mengkonfigurasi ke port 8080 di edit service.yaml. Nah, di sini kita diminta untuk mengedit port ke 8080 dan konfigurasi service itu ke meminta ke port 8080 4.3 konfigurasi service untuk meminta request ports dengan quotes minus API label 4.4 konfigurasi service yang tersedia di quotes minus API nama hostname-nya. Dan di sini oke, kita ubah dulu sebelum 4.5, kita ubah dulu dari 4.1. Baik, jika kita sudah mengubah dari port 8080 dan target portnya 8080 dan mengganti app namanya menjadi quotes API dan namanya menjadi quotes minus API-nya jika sudah, kita tinggal save. Terus balik lagi ke terminal. Selanjutnya di 4.5 kita diminta untuk membuat service menggunakan file service.yaml seperti dibuat. Selanjutnya untuk memverifikasi dari endpoint IP address dari yang kita ubah tadi itu. Nah, bisa dilihat di sini untuk nama quotes, namanya kita ubah yang dari quotes minus API, selektornya quotes minus API, untuk portnya 8080, target portnya 8080, gitu dah. Selanjutnya 4.7 kita diminta untuk verifikasi quotes minus UI containernya masih gagal atau tidak. Nah, di sini udah satu persatu ya, jadi tidak gagal.
Nah, di sini bisa dilihat masih sama. Dan 4.8 kita diminta untuk restore kontainer Postgres UI-nya. Jadi di sini kita bisa mendelete kontainer app sama dengan Postgres minus UI label dan membiarkan Postgres minus UI development untuk membuat ulang kontainernya. Ctrl C, Ctrl V, start. Dan di sini selanjutnya untuk memverifikasi Postgres UI development membuat kontainer baru. Start. Nah, bisa di sini dilihat tadi 17 detik yang tadi ini. Dan selanjutnya kita diminta untuk verifikasi di browser menggunakan navigasi link ini. Jadi kita buka application di Firefox, kita copy ini, Ctrl C, Ctrl V, tab. Nah, bisa dilihat di sini untuk aplikasi quotes-nya sini berjalan ya, bisa berarti. Oke, selanjutnya di sini untuk live finishnya kita tinggal kopian di sini. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih dan selamat malam.